Selanjutnya juga kalau kita bicara soal debat perdana tadi, yang jadi sorotan adalah saling sindir antara calon presiden, terutama ada saling lempar pertanyaan, sindiran dan sanggahan. Kita akan bahas dan putarkan satu persatu. Yang pertama kita soroti adalah ada sindiran dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait dengan fenomena orang dalam terhadap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Kita dengarkan terlebih dahulu. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Saya ke Mas Rizal dulu, gimana tanggapannya tadi soal fenomena ordal dan lunturnya etika? Tapi tadi disebut juga sama Pak Anies, bahkan di posisi puncak aja ada ordalnya. Ya, sebelum ke situ saya mau menanggapi tadi yang dari panelis Mas Usman. Saya perlu meluruskan istilah konservatif itu ya. Saya kira itu kategori yang tidak tepat karena tidak melihat secara komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Misalnya di masalah Papua ya. Memang disebutkan dengan diksi tadi separatisme, teroris. Kita harus bertanya dengan kosakata apa kita untuk menyebut ada kelompok bersenjata yang punya bendera sendiri dan ingin merdeka. Tolong sebutkan kosakata apa yang perlu disebutkan. Sebentar. Jadi enggak, sebentar, saya selesaikan dulu. Ini kan giliran saya. Setelah ini saya tanggapi kemudian teroris. Lihat fakta di lapangan. Ya, ada terjadi juga ya warga yang kemudian diintimidasi, kemudian ada juga rumahnya dibakar, bahkan ada di suatu tempat menjadi pengungsi. Ya, nah itu kosakata apa? Penggunaan kosakata kita bisa berdebat, tapi fakta di lapangan seperti itu. Nah belum lagi tadi Pak Prabowo menyebutkan ada hal-hal lain yang setuju, dialog setuju, keadilan untuk Papua setuju, kemudian merangkul yang ada di sana setuju. Bahkan kalau dilihat di luar acara debat tadi ada statement yang disampaikan Pak Prabowo soal Papua itu. Beliau akan menggunakan soft approach. Itu ada jejak digitalnya bisa ditemukan. Dan kemudian memberikan penawaran tertinggi untuk mengupayakan penyelesaian Papua. Yaitu melalui amnesti. Nah jadi itu saya ingin luruskan ya. Nah kemudian soal ordal tadi. Ini kan kaitannya dengan etika. Jadi kalau dipahami secara keseluruhan. Itu memang ada perkara 90 yang diputus oleh MK, yang kemudian dari itu memunculkan dibentuknya MK-MK. Tetapi di dalam putusan MK-MK itu tidak ada menilai soal putusan 90. Nah kemudian dalam perkembangannya ada lagi perkara lain, perkara 141. Di dalam perkara 141 itu 8 hakim secara keseluruhan tidak ada dissenting opinion, ya, kemudian tanpa ada keterlibatan satu hakim lain yang disebut-sebut soal etika, itu ternyata sepakat bahwa tidak ada masalah dengan putusan perkara nomor 90. Nah jadi persoalan apa dengan itu? Nah, saya kira itu. Tadi ada dua hal yang berbeda, biar lurus dulu di sesi ini ke Bung Usman dulu, nanti baru soal yang etika tadi ke Bung Teguh Juwarno. Silakan ke Mas Jadi Usman dulu. lalu istilah apa katanya kan yang lebih tepat daripada separatis? Kalau seandainya kita membaca kajian Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional milik pemerintah, kajian per Februari, mereka menyatakan
bahwa kelompok pro kemerdekaan Papua, termasuk yang bersenjata, itu lebih tepat disebut sebagai kelompok pembebasan, bukan kelompok teroris. Kelompok teroris dan kelompok separatis ini sebenarnya dua istilah yang sangat bermasalah. Karena ketika disematkan kelompok teroris, pendekatan hukumnya menjadi pendekatan hukum yang luar biasa. Padahal mereka tidak bisa disebut sebagai kelompok teroris. Jadi kalau Anda baca kajian Lemhanas, itu ada rekomendasi yang begitu banyak. Kelompok pembebasan bersenjata, kelompok pro kemerdekaan, kelompok insurgency gitu. Laporan Komnas HAM, tempatnya di mana Bung Munaf Rizal ini pernah bekerja, juga tidak menggunakan istilah itu. Mereka lebih menggunakan istilah kelompok pro kemerdekaan bersenjata. Bahkan Komnas HAM, tempat lembaga Bu Nafrizal ini bekerja, juga merekomendasikan dialog. Kalaupun Prabowo akhirnya setuju dialog, itu karena dua calon mengatakan perlunya dialog. Sehingga Prabowo seperti merasa kalah set. Sehingga dia harus mengikuti suasana semua saya kira mengusulkan tidak, ya. dialog itu. Begitu disampaikan. Itu pertama, saya kira. Tunggu dulu, Anda tunggu tadi sebentar. minta Anda selesai, saya belum selesai, Anda belum silakan. gitu ya. Jadi saya kira dalam kasus-kasus yang lainnya kelihatan sekali, misalnya dari putusan MK disebut ya. Putusan MK sebenarnya Prabowo memberi isyarat bahwa kita tahulah siapa yang mengintervensi. Sebenarnya yang tidak dikatakannya adalah yang mengintervensi penguasa. Tapi tidak ada keberanian untuk mengatakan itu. Karena ia berada dalam kubu yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa saat ini. Sementara pertanyaan Ganjar yang menurut dia tadi dipotong oleh moderator yang saya kira pantas disebut kartu kuning gitu ya. Itu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan itu bisa sebuah tanggapan. Ada yang disebut sebagai rhetorical question. Jadi orang bisa mengajukan pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi untuk mengatakan pendapatnya dalam bentuk pertanyaan. Jadi pertanyaan Ganjar tadi sebenarnya pernyataan yang sangat menohok. Tapi itu justru dihindari oleh yang ditanya dan oleh moderator sendiri. Saya kira itu kritik buat KPU dan moderator sekaligus. Ya, jadi ketika Pak Prabowo menyampaikan bersedia untuk memberikan penawaran tertinggi untuk menyelesaikan masalah Papua dalam bentuk amnesti yang itu belum tidak ada di dalam debat tadi. Enggak, saya ingin menyampaikan kita bahas debat. Enggak, saya ingin menyampaikan soal dialog. Ya tapi kita bahas sebentar, debat. nanti sampai ke sana. Ketika di menyampaikan itu, maka itu kan tidak akan serta-merta. Itu akan ada prosedur yang harus dilalui. Nah, ada komunikasi dialog. Nah, berarti apa? Berarti bersedia untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak itu. Prabowo menaruh kecurigaan tinggi pada asing. Ya, ini retorika konservatif, retorika para populis leaders di dunia yang selalu mengutakan bahwa masalah di dalam negeri kita adalah asing. Padahal masalahnya adalah kebijakan negara yang salah. Itu yang harus dikritik. Gitu. Soal HAM ini kita akan perdalam lagi. Kalau Bung Teguh tadi menjawab apa yang tanggapan dari Bung Rizal? Saya mau izin singkat saja. Paling tidak saya ingin memberikan tanggapan terhadap jalannya tadi perdebatan. Satu hal yang perlu kita apresiasi terhadap seluruh kandidat bahwa perdebatan putaran pertama sudah berlangsung sangat dinamis, bagus sekali. Ini sebuah pembelajaran politik yang baik buat publik kita. Kenapa? Karena masing-masing kandidat bisa mengutarakan visi, arah ke depannya, dan kemudian bisa mengutarakan pertanyaan atau daya kritis terhadap masing-masing kandidat yang lain. Kemudian responnya juga menurut saya cukup baik. Apa yang ingin kita tegaskan di sini bahwa kemudian publik bisa tahu secara jelas kira-kira pemimpin ke depan seperti apa. Kita tahu pemimpin adalah leader is a dealer of hope. Siapa yang akan memberi harapan yang lebih baik. Nah, terkait dengan fenomena orang dalam. Apa yang Mas Anies sampaikan ini menurut saya sangat lugas dan jelas karena dia ingin menegaskan bahwa yang namanya ikan itu busuk dimulai dari kepala. Dan Mas Anies mencontohkan ketika beliau menjadi menteri, putrinya yang baru lulus SMA tidak kemudian beliau bantu untuk kemudian bisa dapat kemudahan masuk ke perguruan tinggi negeri yang terbaik misalkan. Itu apa? Itu artinya apa? Dia ingin memberikan keteladanan dan dia buktikan dalam perilakunya. Fenomena orang dalam kita dengar semua terjadi di mana-mana dan itu sangat mengganggu kita, terutama masyarakat-masyarakat kecil yang tidak punya akses orang dalam, apalagi kekuasaan. Ada catatan kritis juga. Kali ini sebaliknya dari Pak Prabowo ke Mas Anies soal bagaimana oposisi. Tapi nanti usai jeda di pasca debat perdana calon presiden pemilu 2024.